Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Waduh, tim Erick Thohir usulkan bongkar atap JIS biar sinar matahari bisa masuk. Ini kan kacau begitu menurut saya pribadi begitu ya. Kenapa begitu? Di Eropa juga biasa seperti ini begitu, padahal dingin begitu kan. Tetapi kok masih mau dibongkar, gimana begitu kan? Kalau dibongkar ya pada hakikatnya gimana begitu kan ya? Kok bisa begitu ya? Inilah yang kemudian mengacak-acak ya, jelas di situ mengacak-acak karya Anies Baswedan begitu ya. Dibongkar di atasnya, padahal kalau hujan kan bisa ditutupi di situ begitu ya. Tetapi ini kok aneh begitu, gimana begitu ya? Ya padahal ya kita tahu bahwa seperti apa sih ya keinginan Erick Thohir begitu ya. Padahal panggung Erick Thohir kan sudah jelas di mata para publik begitu ya, ingin ngebut menjadi calon wakil presiden atau jadi presiden begitu di situ begitu. Udahlah, tidak perlu dipungkiri hal seperti itu begitu ya. Karena sudah jelas-jelas di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya JIS ini bisa menjadi panggung politik Erick Thohir begitu ya. Jadi kenapa sih ya kok bisa punya pemikiran-pemikiran seperti ini? Ada apa? Padahal sudah jelas-jelas bagus di situ begitu ya. Kalau ingin diperbaiki, perbaiki saja, tidak perlu kita membongkar ulang di situ begitu ya. Katanya biaya 6 miliar ya, tapi di satu sisi banyak yang kemungkinan besar begitu ya. Hampir ya, kalau 10 miliar nanti pada akibatnya kalau ini dibongkar semua lebih begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Waduh, tim Erick Thohir usulkan bongkar atap JIS ya biar sinar matahari biar masuk. Ada apa begitu? Aneh begitu ya. Daripada bongkar atap, mending bongkar semuanya dan silahkan buat yang baru, mau standar apa silahkan bagi kami. Iya betul begitu kan. Setidaknya daripada kita dibongkar begitu ya, mending buat yang lain saja begitu ya, biar tidak menjadi spekulasi di masyarakat begitu. Buat gue nggak usah dibongkar, yang sudah dibongkar jadi ya nggak matching ya, malah bikin rusak ya estetikanya. Mending rubahin sekalian, bikin ya baru sesuai selera dan pasang ya prasasti ya tentang Pak Lurah. Buruan mumpung masih ada waktu ngerjain 2024 ya, udah di depan mata, nanti malah nggak bisa. Jadi artinya selama ini kalau kita melihat bahwa ya ada apa kok sebegitu ngototnya begitu ya. Bahkan ya otak aja dibongkar ya, awas peralihan isu JIS ya, dan sesuai FIFA ya, bisa disentil supaya kasus BTS dan lainnya hilang. Itu gimana Kak Menpora? Begitu kuatnya dan kebal hukum mereka begitu ya. Ini sok pintar padahal dungu ya. BUMN aja semua hancur, bangkrut, penjahat yang hanya bisa merusak hasil karya orang dengan tujuan mau nebeng pamor atas kemegahan JIS ya. Kayak sangat disayangkan begitu kan. Karena dari awal ya seperti apa Erick Thohir sok puitis dan sebagainya, padahal ketahuan mereka begitu ya. Ketahuan ya ingin nyapres. Bisa saja begitu ya. Bahkan merusak apa yang sudah dibangun, sebagaimana perlengkapan rusak rezim saat ini. Silahkan lakukan, tapi ingat JIS dibangun pakai uang pajak rakyat, bukan uang nenek moyang para pembenci keindahan. Walaupun dana dari pusat kan itu bagian dari uang rakyat juga begitu kan. Ini sangat disayangkan hal-hal seperti ini begitu kan. Dan bahkan Pak Erick Thohir dibongkar oleh ya Tempo ini begitu kan, terkait dengan staf BUMN begitu ya. Jadi kan mau tidak mau bahwa persoalan-persoalan ini kan akan merusak reputasi Pak Erick Thohir sendiri begitu. Bahkan kalau menurut saya pribadi blunder begitu ya. Kalau bongkar atap anggaran berapa? Kalau robohin ini anggaran berapa? Ya cuan bro ya. Lebih baik ya dibongkar aja semua begitu kan. Ngapain juga begitu kan ya. Di satu sisi kan seperti itu. Ya bisanya seperti ini nanti begitu kan. Renovasi begitu ya. Akan lebih baik jika sekalian tribun dibongkar, akan lapangan dapat sirkulasi udara yang lebih bagus. Makin banyak yang dibongkar, makin gede pula nilai proyeksinya. Kok masa begitu kan? Ya tiba-tiba karena mungkin ya, karena lapangan itu kalau pakai lapangan golf begitu ya, mungkin harus kena sinar matahari terus begitu kan ya. Pantasan tidak sesuai dengan itu begitu. Sangat disayangkan begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, waduh tim Erick Thohir usulkan bongkar atap JIS ya biar sinar matahari bisa masuk. Wah, ada apa begitu ya? Dikutip dari Demokrasi begitu, salah satu yang dipermasalahkan 3 Menteri Jokowi adalah ya atau BUMN atau BSSI ya, Menteri PUPR Menpora terhadap Jakarta International Strategis ya, yang telah dibangun era Anies Baswedan adalah rumput.
Hal itu berdasarkan masukan dari ahli rumput ya, Kamal Mustaqim, atau yang diakui sebagai ahli agronomi stadion. Bahkan dia mengatakan ya, Herman Karya Rama Prima itu menyebutkan permasalahan itu terkait jenis rumput yang tidak sesuai dengan penanaman ya, akar rumputnya hingga pencahayaannya yang kurang maksimal terhadap rumput di dalam stadion. Bahkan dalam sebuah wawancara di televisi swasta, Atap Jis minta dibongkar ya, ahli agronomi stadion, di mana menurut Kamal Mustaqim hal tersebut biar matahari masuk sehingga rumput mendapatkan cahaya yang cukup. Nah, kok aneh begitu ya? Jadi kenapa begitu kok masih mau dibongkar? Ada apa begitu? Apakah tidak sesuai dengan yang kemudian ditanam oleh punyanya sendiri begitu kan ya? Selain masalah ya, curahnya matahari begitu, cahaya matahari, penanaman rumput juga terlalu dangkal ya. Rumput ini ditanam di karpet sintetis ya, yang ini jadi masalah hanya ya sehingga medianya terlalu akar dan tidak tembus ke bawah. Ungkap ya Kamar mengutip dari YouTube Official News begitu ya. Bahkan sedangkan Jis sendiri mempunyai atap yang dapat dibuka tutup, akan tetapi sebagian ada yang permanen ya. Kalau yang permanen boleh diganti dong, papar Kamal ya. Menurut Kamal, rumput Jis hanya terkena matahari dari jam 9 pagi sampai jam 2 ya. Selebihnya tidak kena matahari, kan itu menjadi permasalahan juga katanya. Kalau dibongkar ya silahkan begitu, dibongkar begitu kan ya. Ini sangat disayangkan sekali kalau hal-hal cara-cara seperti ini dilakukan begitu. Apakah tidak ada alternatif lain begitu ya? Apakah ya datangkan saja begitu kan? Maksudnya rumput-rumput yang ada di Eropa begitu kan? Yang kemudian stadionnya yang bisa tutup buka di situ begitu kan? Daripada kita membongkar itu begitu. Bahkan rumput harus ditambah matahari ya, atap harus dibuka ya. Kalau ditambah sinar matahari yang dibuka, boleh diganti atapnya, kata tim Erick Thohir untuk renovasi Jis, yang juga ahli agronomi stadion Kamal Mustaqim dalam wawancara dengan Aiman Wijaksono. Bahkan Kamal ya mengatakan bahwa sendiri juga mengakui ya, jika sudah mengusulkan solusi kepada Menteri PUPR mengenai solusi pergantian rumput Jis yang bisa dilakukan dengan pemindahan lapangan yang sudah jadi, salah satunya dari lapangan golf ya, yang mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti pekerjaan kami di GBK Asian Games 2018 itu memindahkan ya dari lapangan golf itu yang bisa kita lakukan terangnya. Jadi apa? Bongkar pasang tidak permanen di situ begitu kan. Jadi walaupun dipasang lapangan ya, lapangan golf seperti itu bisa saja dibongkar pasang begitu ya, tidak permanen begitu. Bahkan ya kalau rusak kita harus ganti langsung secara ya sodding namanya. Itu ya solusi paling dekat karena 3 bulan. Kalau jangka panjang ganti rumput yang tahan sodding, jelas Kamar ya. Ini kita membutuhkan biaya lagi begitu ya. Bahkan dikatakan ini ya, diketahui penggunaan rumput Jis ini pembangunan merupakan merujuk hasil rekomendasi FIFA, yakni pembangunan ya rumput ya hybrid. Berdasarkan dokumen FIFA Quality Program for Football TAF ya, ada beberapa jenis rumput yang didapatkan untuk stadion sepak bola. Di antaranya adalah natural turf, rumput alami, hybrid alami ya, hybrid sintesis dan sintesis ya. Bahkan publik mendukung ya renovasi Jis sebagai venue Piala Dunia U17 2023. Wajar menganggap rumput Jis disebut tidak standar FIFA. Bahkan namun informasi dihimpun rumput yang digunakan Jis ini disebut merupakan merujuk pada hasil rekomendasi FIFA yang menggunakan rumput hybrid. Bahkan dengan mengikuti rekomendasi ini, di Indonesia Jis merupakan stadion pertama kali yang menggunakan rumput hybrid ya. Adapun komposisi rumput hybrid Jis meliputi 5% rumput sintesis berjenis Limonta dari Italia, 95% rumput dalam jenis Zoysia Materialia dari Boyolali, Jawa Tengah. Kita lihat saja bagaimana nanti begitu ya. Karena pada akhirnya ada sesuatu yang kemudian jangkal dan aneh di situ. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.